Oke, terima kasih Dr. uh, Ferdi untuk introduction-nya, dan saya juga terima kasih dan harga setinggi-tingginya kepada Perdosi Medan dan Perdosi Padang ya. Pada kesempatan ini saya untuk sharing mengenai penggunaan imunoglobulin ya, terapi imunoglobulin dan juga prognosis pada Guillain-Barré syndrome. Tadi sudah banyak dipresentasikan oleh Dr. Kiking ya. Jadi Guillain-Barré syndrome ini merupakan suatu penyakit paralisis ya, kelumpuhan yang akut ya. Jadi ini keywordnya, satu adalah akut, yang kedua adalah monofasik ya, merupakan suatu poliradikuloneopati yang diakibatkan oleh karena gangguan proses imun ya, sehingga terjadilah suatu demyelinisasi yang akut ataupun juga sampai terjadinya kerusakan pada aksonal baik di radik maupun di saraf tepi. Secara klinis karakteristiknya adalah adanya gangguan sensorik, motorik, dan juga bisa terjadi gejala otonomik ya, gejala otonomik, dan selalu terjadinya secara progresif dengan tanda-tanda lower motor neuron. Pengobatan untuk Guillain-Barré syndrome ini sebenarnya sudah ada beberapa ya. Yang pertama adalah intravenous immunoglobulin ya, yang sudah di-approve ya dan dibuktikan pada banyak penelitian ternyata efektif untuk terapi GBS ya, dengan evidence kelasnya adalah kelas 1. Selain itu juga yang sama dengan IVIG memberikan hasil yang equal, sepadan, yaitu adalah plasma exchange, therapeutic plasma exchange. Umumnya GBS ini memiliki prognosis yang baik, dan sekitar 90% pasien dia bisa recovery complete ya, atau hanya dengan gangguan neurologis yang ringan pada tahun pertama sampai tahun kedua. Ada beberapa faktor-faktor klinis yang berhubungan dengan outcome dari GBS ini, antara lain usia, terus adanya diare, terus kemudian kecepatan perburukan gejala klinis, ya, ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi outcome-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kiking, di mana 70% dari GBS ini seringnya didahului oleh infeksi. Ya, jadi infeksi antara sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, ya. Nah, di mana begitu infeksinya berakhir, ya, tadi dengan karena adanya molekul mimikri, ya, infeksi Campylobacter jejeni, mulailah terbentuk suatu serum antibodi terhadap gangliosit pada saraf tepi. Dan saat mulai terbentuk antibodi terhadap gangliosit ini, mulailah gejala klinis ya, yang kemudian akan progresif ya. Terus semakin lama semakin memberat sampai nanti adanya suatu fase yang plateau. Ya. Nah, pemberian terapi yang segera itu adalah untuk menurunkan severity ini dengan segala komplikasinya, sehingga plateau fase plateau ini bisa kita turunkan dan cepat memasuki fase recovery, sehingga akan menurunkan disability. Banyak sekali varian-varian dari GBS ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kita perlu untuk mengenali gejala klinis dan kemudian melakukan pembagian berdasarkan varian-varian dari GBS, karena hal ini sangat menentukan prognosis. Ya, pada yang classic sensory motor ya, contohnya pada EIDP ya, pure motorik ini memiliki prognosis lebih baik ya.
Jadi salah satunya adalah memang varian. Sedangkan kalau sudah mengalami suatu ada yang campur, ya baik motorik maupun sensorik, ya AMSAN, maka prognosis untuk recovery-nya itu berlangsung lebih lama. Karena itu sangat penting kita mengenali gejala klinis ini untuk menentukan varian dari GBS. Nah, di sini kita lihat ya varian dari GBS ya dengan frekuensinya. Memang yang paling banyak adalah klasik sensory motor GBS, memang bervariasi sekali 30-85% ya, yang pure motorik atau aman ya. Ini bisa bervariasinya sangat luas sekali 5-70. Yang pure sensorik itu hanya kurang dari 1% ya. Sedangkan Miller-Fisher syndrome antara 5-25 ini adalah gejala-gejala klinis yang mungkin para sejawat ya bisa mengenali gejala klinis ini sehingga bisa menentukan variannya. Imunobiologi dari GBS mungkin di sini saya tidak terlalu banyak ya. Pada prinsipnya itu ada 4 ya mekanisme yang terjadi, yaitu adanya terbentuknya antiganglioside antibody ya, di mana tubuh kemudian membentuk suatu antibody, termasuk sini adalah GM1, GD1A ya dan sebagainya. Dan antibody ini berhubungan dengan varian dari GBS. Ya, seperti pada GD1A, ini GD1B, ini banyak ditemukan pada Miller-Fisher syndrome. Terus yang kedua, adanya molekul mimikri dan cross reactivity, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, akibat adanya reaksi antigen antibody, maka terbentuklah teraktivasilah komplement, ya, dan komplement yang teraktivasi di dalam sirkulasi mampu untuk menembus blood nerve barrier, ya, sehingga langsung mengattack ke myelin. Yang keempat, tergantung juga dengan host factor, ya, kurang lebih sekitar 1/1000 pasien dengan Campylobacter, infeksi Campylobacter jejeni, ini diduga akan berkembang menjadi GBS. Nah, bagaimana hubungan imunopatogenesis dengan gejala klinis dan prognosis pada pasien GBS? Jadi, dengan adanya reaksi antigen antibody, ya, maka akan terbentuklah MAC. Kerusakan yang terjadi bisa pada 3 tempat, di nodus of Rinfer, ya, di sini, di nodus of Rinfer. Yang kedua, bisa juga di paranodus, dan yang ketiga bisa juga di juxtaparanodus, di mana antibodi yang terbentuk ini ya akan memiliki predileksi sendiri-sendiri. Ya, kalau GM1 dikatakan bisa di semua tempat, bisa juga di myelin, ya. Jadi baik di nodus, paranodus maupun juxtaparanodal, ya. Nah, dengan adanya perbedaan dari tempat reaksi antigen antibody ini, maka akan memberikan gambaran gejala klinis yang memiliki khas, ya. Tadi sudah dijelaskan, dan juga elektrodiagnostik dan cairan liquor. Sehingga dengan kita memahami patofisiologi ini dan gejala klinis yang ada, maka kita akan menentukan penting sekali apakah itu adalah EIDP, aman, AMSAN, atau Miller-Fisher syndrome. Dan ini menentukan prognostiknya. Nah, ini saya mengulang lagi. Jadi di sini ada 10 langkah dari mulai diagnosis dan manajemen. Ya, diagnosis saya yakin para sejawat sudah mengenal GBS sangat baik, ya, sehingga
kita hanya, ini adalah clue-cluenya. Satu, bila menemukan progressive bilateral limb weakness, ya, yang secara akut atau subakut, hiporefleksi, ophthalmoplegi, dan ataksia, dan ini adalah kriteria diagnostik untuk GBS. Pada keadaan yang akut, beberapa hal yang harus kita segera lakukan. Tapi yang paling penting adalah melakukan penilaian secara klinis dulu. Dan mengenal komplikasi-komplikasi pada tahap awal, sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan. Ada beberapa sarana tools yang bisa kita pakai, ya, seperti EGRIS, EGOS, ya, dan sebagainya. Nah, bila pasien tidak mengalami suatu ancaman gangguan pernafasan, maka penting kita melakukan penilaian secara klinis, yaitu dengan GBS Disability Score. Skor ini sangat penting kita tentukan karena menentukan terapi yang diperlukan. Apakah cukup kita observasi, ya, di dalam perawatan biasa, atau harus kita masukkan di dalam high care unit, atau kita harus masukkan di dalam ventilasi ICU dengan bantuan, mungkin membutuhkan ventilator. Contohnya, kalau GBS Disability Score-nya 3, ya, mungkin pasien bisa kita observasi, ya, di ruang perawatan biasa. Kalau 4, ya, mungkin di HCU, dan kalau 5, maka langsung kita tentukan sebelum terjadinya gagal nafas, maka kita langsung masukkan ke ICU dengan bantuan mungkin membutuhkan ventilator. Nah, ini adalah komplikasi-komplikasi yang sangat penting, ya, yang kita harus amati pada saat kita mendiagnosis awal pasien Guillain-Barré syndrome, ya. Gejala-gejala ini karena kita harus melakukan antisipasi secepatnya. Nah, setelah kita melakukan penilaian secara klinis, sini kita menentukan juga respiratory insufficiency pada pasien GBS. Ini adalah penilaian yang secara objektif kita bisa menilai dengan melakukan 3 grup ini, ya. Pertama adalah duration of illness-nya, onset, ya, onset dari sakitnya. Ya, di sini hanya tinggal dicentang-centang, berikan skor, terus kemudian MRC sum score saat dia masuk, dan EGRIS kalau 0 sampai 2 mengindikasikan risiko yang rendah kemungkinan mechanical intervention. Ini sekitar 4%, dan sekitar 24% adalah didapatkan 3 sampai 4, di mana ini adalah intermediate risk of mechanical intervention, sehingga pasien direkomendasikan untuk dirawat di HCU, Hard Care Unit. Sedangkan kalau sudah lebih atau sama dengan 5, maka sebaiknya pasien dirawat di ICU dengan persiapan ventilator. Setelah kita menilai keadaan darurat kemungkinan gagal nafas, ya, kalau memang pasiennya tidak ada kecenderungan gagal nafas, sering sekali, ya, pasien ataupun keluarganya bertanya ke kita, apakah si pasien nanti bisa berjalan atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan MEGOS ini, ya. Jadi kita lihat usia, diare, dan total skor MRC, ya. Ini di sini kita lakukan penilaian, tinggal kita memberikan skor, ya. Terus kemudian kita lihat di grafiknya di sini, grafik prediksi ketidakmampuan berjalan pasien SGB setelah 6 bulan. Ya, ketidakmampuan. Jadi, ini adalah skor MEGOS, ya. Ini pada 4 minggu, ya, ini adalah garis hitam, ya. Ini 3 bulan, dan yang hijau ini adalah 6 bulan. Kalau seandainya MEGOS-nya 4, maka kita katakan kemungkinan pasien tidak berjalan adalah sekitar 55% pada 4 minggu pertama. Sedangkan pada 3 bulan pertama, ya,
ini kemungkinan adalah sekitar 20%, ya. Sedangkan pada 6 bulan, ya, kemungkinan adalah kurang dari 10% dia tidak berjalan. Jadi harapannya lebih besar. Nah, ini tentunya akan memberikan suatu penilaian yang cukup objektif. Bagaimana manajemen dari GBS? Jadi manajemen dari GBS pada prinsipnya kita mempercepat akselerasi dan memanage komplikasi ya yang ditimbulkan akibat kelumpuhan pada fase akut dan meminimalkan defisit neurologis yang tersisa. Ada 3 komponen yang paling penting. Yang pertama adalah kita melakukan monitoring tadi secara klinis. Walaupun GBS disability scale-nya 2 atau 3, maka kita harus monitoring adakah progresif. Kemudian yang kedua kita melakukan suportif, ya. Dan yang ketiga, kalau diperlukan, maka kita harus memberikan pada tata laksana pada saat krisis. Terapi yang spesifik itu adalah diberikan plasma exchange dan imunoglobulin, ya, dengan dosis total 2 gram per kilogram berat badan, ya. Jadi dosis totalnya. Ini bisa dibagi menjadi dalam waktu 1 hari, 2 hari, ataupun 5 hari, ya, tergantung dari kebutuhan dan kondisi dari pasien. Seandainya kita membagi dalam waktu 5 hari, maka tinggal 2 gram, ya, dibagi 5, berarti 400 mg per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi total kalau 5 hari berarti 2 gram. Sedangkan kortikosteroid ini sudah hampir 10 tahun terakhir sudah tidak pernah dipakai lagi, ya. Dan yang terakhir adalah lakukan rehabilitasi. Dan yang penting yang harus Jawa ingat adalah treatment segera dilakukan setelah diagnosis. Sesegera mungkin. Nah, ini adalah algoritma tata laksana terapi SGB, ya, berdasarkan dari buku pedoman, ya, dari PDI yang kita susun. Jadi kalau skor disabilitas SGB kurang dari 3, maka kita rawat inap, observasi perburukan gejala klinis, ya. Kalau ternyata terjadinya perburukan gejala klinis, maka kita langsung melakukan terapi yang langsung ke sini, ya. Kalau ada perbaikan, ya, kita kalau terjadi perburukan, ya, kita memberikan IVIG 0,4, ya, 400 mg, ya, atau plasmafaresis, ya, sekitar 4 sampai 5 kali sesuai dengan standar dari APSFA, ya, dan evaluasi 4 sampai 8 minggu. Kadang-kadang kita menemukan adanya suatu treatment related fluctuation. Nah, di sini adalah kriteria dari treatment related fluctuation. Jadi, pasien akan mengalami perbaikan disabilitas GBS score sedikitnya 1 poin setelah pemberian imunoterapi dan diikuti oleh perburukan skala disabilitas GBS sedikitnya 1 poin dalam 2 bulan pertama setelah imunoterapi. Dan fluktuasi TRF maksimal adalah episode. Sejawat kita harus ingat perbedaan antara GBS dengan CIDP. GBS adalah monofasik, ya. Sedangkan kalau CIDP adalah polifasik. CIDP umumnya gejala klinisnya lebih ringan dan terjadi berulang-ulang, ya. Ada kriterianya sendiri. Dan CIDP bukan perjalanan lanjutan dari GBS. Itu adalah 2 hal yang terpisah. Ini sangat penting sekali untuk difahami karena menyangkut terapi dan prognosisnya. Nah, terapi yang pertama, plasma exchange. Sebenarnya konsepnya simple, ya. Jadi, saat darah dimasukkan di dalam mesin plasmaferesis, ya, disentrifuse semuanya dan sehingga terpisahkanlah antara plasma dengan sel darahnya, ya, sel darah merah. Dan plasmanya dibuang, ya,
kemudian digantikan oleh albumin, ya, yang tidak ada antibodinya, dan kemudian dimasukkan kembali ke tubuh pasien. Jadi prinsipnya sederhana. Nah, inilah rasional dan treatment untuk plasma exchange pada penyakit inflamatori. Jadi di sini kita lihat pada sistem imun kompartemen ya di dalam pembuluh darah semuanya adanya anti-myelin antibody ya yang akan merusak blood nerve barrier ya dengan sehingga terbentuklah MAC. Dengan plasma exchange ini semua dibuang anti-myelin ya, dibuang sehingga proses yang selanjutnya itu bisa dikurangi atau diminimalkan ya sehingga tidak terjadi pembentukan kompleks. Selebihnya maka tubuh akan mengatur ulang lagi. Ya, di sini yang nanti berbeda antara plasma exchange dengan IVIG. Kalau pada plasma exchange prinsipnya dibuang semua antibodi ya dan juga komplement aktivator ya dan tubuh dibiarkan untuk memperbaiki sendiri. Ya. Nah, bagaimana kerja dari intravena imunoglobulin? Intravena imunoglobulin ya dikatakan dari hasil penelitian kita tahu ini adalah molekul imunoglobulin ya ada fraksi konstan, fraksi antibodi ya. Yang pertama IVIG imunoglobulin dia bekerja sebagai anti-idiotipik antibody dan akan bekerja sebagai antibodi natural sehingga menginhibisi auto dan allo antibodi yang menginduce ya sehingga terjadilah pencegahan pembentukan antibodi ya. Dan yang kedua dia juga akan mengikat ya di fraksi antibodi ini mengikat antigen ya. Antigen diikat di fraksi antibodi sini sehingga terjadilah inhibisi pembentukan komplement dan juga anti T cell dan anti sitokain ya. Yang ketiga, pada fraksi konstanta dia akan menginhibisi B cell ya dan akan menurunkan produksi imunoglobulin ya dan aktivitas APC, interaksi fraksi konstanta dan 2B dan menginhibisi dendrit cell dan juga menginduksi produksi IL-10 ya dan juga induksi dari apoptosis dari B cell. Mekanisme yang lainnya adalah dia juga menginhibisi banyak produk-produk pro-inflamasi ya dan juga inflamasi ya sehingga pembentukan komplement juga dihambat. Inilah dia bedanya antara plasmaferesis ya dengan imunoglobulin. Bagaimana efeknya? Maka efeknya karena dia bekerja di beberapa tempat ya dengan beberapa mekanisme ya. Jadi dia akan menginterference molekul co-stimulator ya, memodulasi produksi antibodi dan netralisasi autoantibodi ya seperti pada GBS ya MG LEM dan sebagainya dan juga menginhibisi pembentukan komplement dan formasi MAC dan yang terpenting juga dia akan memulai memodulasi proses inflamasi dan antiinflamasi ya sehingga terjadilah penurunan produksi sitokain dan kemokain. Berbeda dengan plasmaferesis. Pokoknya ambil antibodinya sehingga diharapkan prosesnya akan berhenti. Ya. Nah, imunoglobulin akan bekerja sesuai dengan sifatnya waktu paruhnya sampai sekitar 8 sampai 12 minggu. Nah, kadang-kadang pada beberapa kasus kita menemukan juga kok nggak membaik ya, atau pasien udah membaik terus memburuk lagi.
Nah, yang kita harus ingat adanya GBS, treatment related fluctuation, ya, dan perbaikan itu membutuhkan waktu. Ya, kadang-kadang karena kerusakannya yang luar biasa, tetapi proses autoimunnya sudah selesai, sehingga membutuhkan waktu untuk recovery kembali. Nah, ini adalah beberapa ya plasma exchange, IVIG, ya, dengan indikasi dan side effect-nya dan apa yang harus kita monitor saat melakukan terapi dengan pilihan salah satu dari dua ini. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian, ya. IVIG dibandingkan plasma exchange, ya. Ini dimulai pada tahun 1992 dan sampai yang terakhir, ya. Di sini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan pada grup IVIG, ya, dibandingkan plasma exchange. Tadi kita sudah pahami dengan mekanisme kerjanya seperti itu. Dan ini yang terakhir dari 2000 dari Cochrane 2019, ya, yang membandingkan antara PE dengan IVIG dengan beberapa variabel-variabel, ya. Ternyata dari keduanya, ya. Yang pertama adalah skala disabilities-nya dari 0 sampai normal sampai dari 0 sampai 6, ya. Ini terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, pada beberapa poin, ya. Ini juga menunjukkan relatif equal antara IVIG dengan plasma exchange. Tetapi pada beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, ya, pada disabilitasnya. Jadi seperti ini kita lihat, ya, IVIG, ya, kelihatannya more likely, ya, lebih baik dibandingkan PE. Nah, tentunya kalau kita memberikan terapi, kita harus tahu juga hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu adverse effect, interaksi obat, dan kontraindikasi. Kontraindikasi pemberian imunoglobulin adalah adanya riwayat reaksi anafilaktik, ya, terus kemudian alergi terhadap kandungan dari zat pembawanya, dan tidak ada defisiensi imunoglobulin A. Jadi, sebelum memberikan IVIG, kita harus memeriksa IgA-nya. Kalau terjadi defisiensi, maka itu adalah kontraindikasi. Nah, seringkali kita menemukan pasien GBS kok belum ada membaik setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, diberikan lagi, ya, IVIG. Nah, ini penelitian yang terbaru, ya, menunjukkan bahwa skor GBS Disability Scale, ya, pada minggu keempat tidak ada perbedaan yang bermakna pada pasien yang menerima IVIG yang kedua dibandingkan dengan kontrol. Jadi, memang saat ini masih menjadi perdebatan perlu atau tidak, ya. Tapi melihat dari hasil penelitian ini menunjukkan, ya, ini pun juga masih perlu untuk ditelaah dulu secara klinis, ya. Tapi sebagian besar mengatakan tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau habis plasma pharesis terus dilanjutkan dengan IVIG, itu juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Sama saja, ya. Apalagi kalau dilakukannya terbalik. Diberikan IVIG dulu, terus kemudian baru dilakukan plasma pharesis. Akibatnya, IVIG yang masuk itu akan terbuang pada plasma pharesis. Nah, ini farmakoekonomik terapi GBS dengan antara perbedaan plasma exchange dengan IVIG. Jadi, rata-rata harinya antara PE, plasma exchange dengan IVIG, ya, ini tidak ada perbedaan yang pada fase plateaunya, ya,
gejalanya, ini tidak ada perbedaan yang bermakna. Terus kemudian jumlah hari perawatan antara PE dengan IVIG, ternyata pada IVIG hari perawatannya lebih singkat dibandingkan PE. Ya, PE 44,3 hari, sedangkan IVIG 18,6 hari. Ya, ya mungkin ini karena PE kita lakukan selalu selang-seling, ya. Jadi selang 1 hari, tidak bisa berturut-turut karena nanti mengakibatkan disequilibrium compartment. Nah, prognosis pasien umumnya baik, ya. Dengan ini ada data angka kematian di beberapa negara, ya, ke SGB, ya, di Taiwan, di Amerika Utara, dan prognosis pasien yang tidak dapat berjalan dapat diprediksi dengan MEGOS, ya, dan rekurensi SGB dapat terjadi hanya pada sekitar 6% kasus, dan ini kita harus hati-hati sekali untuk menilainya. Dan prognosis SGB, ya, sangat dipengaruhi oleh satu, usia pasien, kedua, riwayat diare, dan adanya infeksi Campylobacter jejuni, progresivitas penyakit yang cepat dan berat, disabilitas yang berat pada titik nadir perjalanan penyakit, dan tipe aksonal, terutama AMSAN. Ya, tipe aman mengalami plegis total, ya. Tetapi kalau kita cepat memberikan terapi, kemungkinan dia berjalan normal lebih besar dibandingkan tipe AMSAN. Jadi sebagai kesimpulan, kita harus ingat bahwa GBS adalah suatu penyakit autoimun yang akut, monofasik, ya, yang akibat proses autoimun, ya, yang disebabkan terjadinya demyelinisasi dan aksonal, ya, pada radik dan peripheral nerve. Gangguan fungsi respirasi ini harus kita monitor di semua, pada seluruh pasien harus kita monitor, ya, untuk mengantisipasi gangguan respirasi, ya, tanpa adanya gejala dyspnea. Dan intravenous immunoglobulin ini merupakan terapi yang sudah di-approve dengan kelas 1 evidence. Umumnya GBS memiliki prognosis yang baik, dan sekitar 90% pasien akan recover komplit atau hanya meninggalkan defisit neurologis yang ringan pada tahun pertama. Dan hanya sekitar 25%, ya, tetap pasien membutuhkan ventilasi, ya, ventilator, dan sekitar 20%, ya, pasien mengalami gangguan secara fisik, ya, sesudah 6 bulan. Beberapa clinical faktor yang berhubungan dengan outcome, yaitu usia, diare, severity dari kelumpuhan, dan pada tahap pertama. Dan ini semua kita bisa menilai dengan Erasmus GBS Outcome Scale, ya, sehingga kita bisa memprediksi. Kadang-kadang gejala perbaikan klinis itu bisa didapatkan, bisa sampai antara 1 tahun, bisa juga sampai 5 tahun. Oke, saya rasa demikian, Dr. Ferdi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.